Selamat sore saudara-saudaraku semua. Selamat sore sedulur-sedulur. Kita ketemu lagi di acara podcast sore ini. Biasanya bersama Frater Andri, tapi karena Frater Andri sudah pulang ke komunitasnya, maka kali ini kami teruskan. Pada sore hari ini kita bersama-sama kedatangan seorang tamu, salah satu ketua bidang dari Dewan Harian Paroki, Pak Lukas. Kebetulan pada hari ini Pak Lukas menyempatkan hadir, maka kita mau omong-omong soal apa yang selama ini menjadi salah satu tugas gereja, yaitu di bidang sosial, pelayanan kemasyarakatan. Selamat sore Pak Lukas. Selamat sore Romo. Sehat-sehat? Sehat. Ya. Mohon maaf untuk saudara-saudara, para sedulur, kami pada sore hari ini tidak membawa masker, tapi saya yakin bahwa lidah saya itu tidak akan sampai muncrat ke Pak Lukas, gitu, karena kami menjaga jarak. Baik, para sedulur semua, Bapak Ibu, teman-teman muda, kita tahu bahwa gereja, hidupnya gereja itu kan tidak hanya soal misa, tidak hanya soal adorasi, tidak hanya soal meditasi, tidak hanya rekoleksi. Tetapi gereja itu juga punya tugas perutusan. Seperti halnya setiap selesai misa, kita semua diutus. Ite misa es. Maka pada sore hari ini sangat istimewa sekali Pak Lukas, jenengan bisa hadir menyempatkan untuk teng-teng cerit bersama saya, tengok-tengok cerita, ngobrol ngalor ngidul soal pelayanan gereja, terutama pelayanan sosial kemasyarakatan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman serta sedulur-sedulur semua, saya ingin tahu dari Pak Lukas, apa sih yang dibayangkan ketika Pak Lukas ini diminta untuk menjadi ketua bidang pelayanan kemasyarakatan. Apa sih Pak yang dibayangkan jenengan? Dulu saya tidak pernah membayangkan yang jelas Romo. Jadi saya tahu tugas-tugas bidang pelayanan ya setelah ditunjuk menjadi ketua bidang itu. Jadi saya tidak pernah membayangkan yang macam-macam seperti apa. Pokoknya kalau ada tugas, lalu kita mencoba untuk belajar apa yang sebenarnya ditugaskan itu, lalu dilaksanakan, sudah itu aja. Ya, kira-kira jenengan yang dipercaya didapuk sebagai wakil gereja Santo Ignatius Krapyak di bidang sosial kemasyarakatan, apa sih yang dipercayakan kepada jenengan dan teman-teman tim kerja di bidang pelayanan kemasyarakatan? Ya, di bidang ini kan ada banyak KTK ya, mulai dari pendidikan, lalu ada pendampingan keluarga, ada juga papa miskin, ya, kemudian ada RKSI. Ya memang semuanya mengarah pada bagaimana kita bisa melayani seluruh umat, juga barangkali warga sekitar gereja yang membutuhkan pelayanan kita di masing-masing bidang itu. Misalnya di pendidikan, ya apa yang bisa kita bantu dengan kekurangan atau barangkali misalnya saja tidak bisa membayar, kemudian untuk biaya tambahan pendidikan kurang, terutama memang ini difokuskan kepada warga yang memang benar-benar butuh dibantu, saya rasa itu. Kira-kira Pak Lukas, kalau menurut jenengan yang selama ini menjadi seorang Katolik, berusaha menghayati hidup sebagai seorang yang Katolik yang sejati, penting gak sih tugas yang dipercayakan kepada jenengan ini? Apa wong Katolik sing sejati ki
cuma perlu doa, sregep sembayang, sregep nang gereja, sregep ngaku dosa. Gimana Pak? Ya tentu saja tidak hanya saya, menurut saya semua orang Katolik itu diutus ya untuk melayani kan begitu Romo. Maka ya saya rasa dalam hal melayani ini kita harus benar-benar memberikan semua yang bisa kita berikan untuk orang lain yang butuh kita layani kan begitu. Kalau pertanyaan saya ganti, seberapa penting jenengan dari tugas yang dipercayakan kepada jenengan ini? Seberapa penting sih kita itu memperhatikan saudara-saudara kita yang katanya kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel? Seberapa penting sih? Ya sebenarnya kalau untuk orang yang membutuhkan itu mutlak ya Romo. Kalau ditanyakan seberapa penting ya mutlak. Pentingnya itu harus. Kalau orang misalnya butuh makan, apakah kita akan menunda untuk membantu besok aja padahal makannya sekarang? Maka kalau saya mengatakan ya memang untuk tugas pelayanan ini mutlak pentingnya. Apa kaitannya dengan doa Pak? Kita memberi perhatian pada saudara-saudara kita yang demikian itu, apa memang ya berkaitan enggak sih kalau dengan hidup beriman kita sebagai seorang Katolik? Menurut jenengan loh ini. Artinya kaitan apakah ini bagian dari doa atau bagaimana maksudnya Romo begitu? Kalau ya, kaitannya enggak itu? Ya pasti ada ya menurut saya. Kaitannya apa Pak? Ya kaitannya bahwa kita itu sebagai pengikut Tuhan Yesus kan memang kita diminta tidak hanya beriman itu terbatas pada doa begitu, tetapi justru melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk orang lain itu kan. Maka memang saya rasa harus seimbang ya, tidak hanya doa saja begitu, tetapi juga melakukan sesuatu yang berguna untuk orang lain itu. Ya, kebetulan Pak, kita itu duduk di dekat patung Yesus Sang Gembala baik milik paroki kita. Saya senang sekali dengan apa yang nampak dari patung ini, terutama semangat spiritualitas yang mau ditularkan oleh Yesus sendiri. Kira-kira Pak, kalau jenengan melihat itu, Yesus itu gotong apa sih Pak? Itu gotong apa ya Romo? Cempe daan itu? Cempe. Cempe sing ngopo Pak? Kenapa? Cempe yang apa Pak? Cempe yang apa? Kecil ya, yang lemah itu ya. Itu cempenya baik atau enggak sih? Manutan enggak sih? Waduh ya, harus tanya cempenya. Harus tanya cempenya. Saya itu selalu teringat kalau melihat patung ini ya. Kalau melihat patung ini, perumpamaan tentang gembala yang baik itu loh. Tentang seorang yang dia menggembalakan 100 ekor domba, lalu ada satu domba yang hilang. Saya membayangkan satu domba itu ya, dia yang didekap oleh Yesus sedemikian erat, sedemikian hingga rasa-rasanya Gusti Yesus itu tidak mau relakan cempe itu hilang lagi. Jadi saya membayangkan cempe ini bukan cempe yang sing nurut-nurut gitu, sing serba yes man itu. Enggak, tapi sing mbok menawa cempe sing senengane pencilaan, sing senengane rada nakal karo kancane, kecegan gitu. Bahkan yaitu tadi menghilang, hilang. Tapi itulah yang dicari dan ditemukan. Maka kalau saya melihat ini, saya jadi ingat kenapa kok Yesus ketika hidup itu dia itu mencari bukan orang-orang baik yang dia jumpai itu. Sing dijak kembul bojono makan bersama itu bukan para ahli Taurat, para imam, atau pemuka-pemuka orang-orang Yahudi saat itu. Tapi apa? Ya orang-orang kecil, wong-wong sing cepete-cepete, yang kadangkala ya mungkin mereka di tengah masyarakat tidak dipandang artinya, keberadaannya. Termasuk juga penjudi,
pemungut cukai, wanita pendosa dan seterusnya. Kenapa kok Yesus malah seneng makan bersama mereka? Bukan makan bersama orang-orang yang begitu baik dan murah hati. Itu menegaskan pada saya ya Pak ya. Saya sebagai seorang Romo itu menegaskan bahwa memang sejak Yesus itu ada, dia hadir mewartakan kabar gembira. Tidak kalah pentingnya dengan berdoa. Tidak kalah pentingnya pula dengan mendekatkan kerajaan Allah itu pada semua orang, terutama mereka yang seperti Cempe yang Bedugal ini. Maka bagi saya sebagai seorang Romo, kebetulan saya juga di komisi PSE. Semangat yang saya timba yaitu tadi, bahwa sejak awal keberadaan gereja, ketika Yesus mengutus para murid, perhatian pada masalah sosial, masalah kemasyarakatan, itu sudah menjadi perhatian Yesus sendiri, yang dipercayakan untuk diteruskan kepada para murid dan para penggantinya sampai dengan kita saat ini. Maka ketika kita selesai misa, ite misa es, pergilah kalian semua diutus. Semoga itu bukan hanya menjadi kata-kata yang mengapalan, ning jajane tidak dihidupi, tapi memang dengan penuh kesadaran ke dalam hidup kita setiap hari, perjumpaan dengan orang-orang termasuk mereka yang seperti Cempe ini, ya kita diutus hadir untuk mereka, jadi berkah untuk mereka. Itu Pak. Maka bagi saya, perhatian pada anak kecil, pada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, orang-orang cacat, ya tidak kalah pentingnya dengan hidup doa, dengan tugas pewartaan, memberi kesaksian. Perutusannya itu menguduskan, mewartakan, mengabdikan ya teman. Betul ya? Kalau kita melihat tugas Trimunera Christi itu kan sebagai imam, nabi dan raja, menguduskan. Imam, nabi mewartakan kebenaran, kebaikan, keutamaan. Raja menggembalakan. Artinya ngerengkuh sapa wae, supaya semakin banyak orang bisa merasakan kerajaan Allah. Itu kalau saya lho Pak Lukas. Maka kalau saya seneng mancing itu janjananya hanya untuk mewujudkan itu. Ketemu dengan orang-orang yang sangat sederhana gitu. Bahkan dulu waktu saya bertugas di Nanggulan itu, ada teman mancing saya, anak-anak kelas 3 SD itu, tidak tahu kalau teman mancingnya itu Romo parokinya. Karena pada waktu itu dia sempat bertanya, Mas, nek tak sawang-sawang jenengan ki kaya Romo parokiku ya Mas. Saya mencoba untuk tidak mengakui gitu. Mosok sih, emangnya kaya Romo sopo? Kaya Romo Kris Mas. Lah kok iso? Sing marake podo apa kok iso ngarani aku kaya Romo Kris? Slitenge Mas. Tapi sampai saya pindah, anak itu tidak tahu kalau yang diajak bicara itu memang Romo Kris itu. Saya juga tidak pernah lalu membuka diri pada anak itu, lalu membuat dia malu untuk menjadi dirinya sendiri ketika mancing di Sungai Progo waktu itu. Maka kalau saya mancing di Sungai Progo dekat rumahnya itu, dari jauh dia mendengar suara saya lalu bungok-bungok, Mas, bujuran piro Mas? Ya selalu saya ajak dia untuk mancing bareng saya. Itu. Maka bagi saya ya tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk dilanjutkan itu ya tidak serta-merta harus sing digolek iki mau wong sing apik terus. Wong sing sregep sembahyang, wong sing suci, wong sing soleh. Tapi supaya semua orang bisa merasakan karya penebusan Tuhan. Itu Pak, sejauh saya lihat mungkin tugas menyelamatkan itu secara konkret dalam hidup nyata ya dibebankan kepada jenengan dan teman-teman di bidang pelayanan kemasyarakatan. Ya memang
apa namanya yang kita lakukan antara lain itu ya Romo, kita belum bisa melakukan banyak memang, tetapi sedapat mungkin kita akan membantu siapapun yang butuh bantuan itu. Kira-kira gini Pak, Pak ini kan kita masih juga di tengah pandemi COVID ya. Kira-kira ada banyak hal yang menjadi tugas kita sebetulnya. Gimana Romo? Di tengah pandemi ini, banyak beban itu juga dipercayakan kepada kita semua, terutama jenengan loh. Ya, apa sih yang bisa kita buat sih? Puji Tuhan sih kita sudah memberikan bantuan untuk warga gereja dan juga sekitar yang terdampak COVID ini, dan pada bulan Juli itu kita sudah yang kelima kali Bang. Kita masih akan teruskan karena kita tidak tahu COVID ini nanti akan berhenti sampai kapan. Dan ada juga pandemi ini kan semua orang terkena gitu ya dampaknya, dan beberapa ada yang bahkan akhirnya sampai tidak bisa bekerja atau minimal berkurang penghasilannya begitu, misalnya seperti ojol dan sebagainya itu. Nah, ke depan ini kita sedang membuat program untuk membantu anak-anak kita yang sekolah Romo. Nah, pasti ini juga perlu dukungan dari seluruh warga, karena kita sendiri sebenarnya dalam prakteknya juga menyalurkan gitu, tidak lalu semata-mata kita punya duit banyak begitu, tetapi juga dari umat kembali ke umat, artinya dari umat yang bisa membantu kepada umat yang butuh dibantu begitu Romo. Ya. Baik Pak, kira-kira sejauh jenengan lihat perjalanan selama ini ya, ini tugasnya jenengan atau tugas kita semua sih Pak, beri perhatian itu? De facto sebagai struktur ya saya gitu ya Romo, tapi sebenarnya ini kan tadi perutusan untuk seluruh umat ya Romo ya. Maka memang tadi saya sampaikan dalam program pendidikan ini kita akan membuat semacam program orang tua asuh begitu. Kita kan sudah punya program beasiswa itu yang sudah berjalan walaupun sedikit, tapi kita akan meningkatkan lagi bentuk kepedulian dari umat itu sebagai orang tua asuh. Ya. Baik Pak, sebelum ke bidang pendidikan ya, kalau saya lihat beberapa waktu yang lalu kita kan memberi perhatian agar tidak ada satu orang pun yang kaliren. Maka pada pemenuhan kebutuhan yang paling dasar yaitu pangan itu yang mau kita usahakan supaya bisa membantu kesejahteraan semua orang, terutama mereka yang terdampak dan sungguh kesulitan. Kalau tadi saya tanya, apa ini tugas jenengan atau tugas kita semua? Saya bersyukur ya, saya pernah bertugas di paroki ini sampai sekarang. Saya bisa melihat ternyata di antara bapak, ibu, saudara-saudara, sedulur-sedulur semua ini yang saya jumpai adalah orang-orang yang murah hati. Sungguh saya bersyukur, banyak orang murah hati, mau membantu, mengulurkan tangan untuk membantu yang lain, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Maka ketika memberi bantuan entah jaminan hidup atau sembako, banyak orang yang kemudian dengan rela hati, kemurahan hati membantu tugas jenengan. Maka sebetulnya dengan pertanyaan itu saya ingin ini loh, bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh umat yang sudah terlibat dengan kemurahan hati mereka, dengan ketulusan mereka meringankan. Karena ya definitif selama masa pandemi ini tidak ada misa itu kan juga tidak ada yang namanya pemasukan yang seperti hari-hari biasa. Maka bagi saya kemurahan hati umat inilah yang bisa membuat hidup itu layak diperjuangkan terus. Terutama hidup saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, itu di bidang pangan ya. Lalu teman-teman
ini yang Komsos yang mencoba nyuting ini juga mereka bersyukur sekali. Saya Halo Mas bersyukur Yopi mereka ini. belajar. Yang paling saya syukuri adalah karena selama masa pandemi ini ternyata membuat mereka, saya juga lebih sadar. Ternyata tugas Komsos itu banyak sekali. Supaya hidup yang tadi layak diperjuangkan itu bisa dikomunikasikan, diceritake, dinarasikan pada orang lain. Maka kalau tidak ada teman-teman Komsos ini, ya informasi-informasi ini mungkin tidak sampai. Ya toh Pak. Lalu ke depan kita juga mau peduli pada bidang pendidikan pada anak-anak. Belum kita buat, tapi tentu juga menjadi angan-angan bersama kita karena salah satu yang paling terdampak dalam pandemi itu adalah anak-anak. Jadi jenengan mengatakan gerakan orang tua asuh. Sempat saya itu cerita sama Pak Hartio itu. Kebetulan sama-sama perokok, sama-sama suka kopi. Saya hanya mencoba untuk sekedar ngudar rasa, ngudar pikiran. Pak, kira-kira iso ra ya awake dhewe sing ngrokok iki, yuk gawe gerakan 1 batang rokok untuk peduli pendidikan. Gitu. Coba Sak bayang. lencer apa namanya? Sak lencer 1 ya. batang rokok. Tetap oleh rokok. Mungkin kita semua yang di banyak tempat ini sering disingkirkan. Rokok itu juga dihindari. Bisa loh kita tetap mewujudkan perhatian itu. Maka kalau saya membayangkan itu gerakan orang tua asuh yang nanti digagas seperti apa. Tidak hanya 1 anak itu harus diangkat oleh 1 orang tua asuh. Tapi bisa jadi 10 perokok. Apakah semuanya itu berkelimpahan juga? Tentu tidak. Hanya apa? Merelakan 1 batang rokoknya setiap hari. Untuk apa? Membantu anak-anak ini dalam bidang pendidikan. Saya hanya membayangkan kalau 1 batang rokok itu nek ngecer 1.500, yo apa sih tak hitung 1.000 wae lah. 1 batang rokok 1.000 saben dino. Sesasi wis 30.000. Bayangan Pak nek ono sak bisa mengumpulkan 30 orang perokok. 1 anak iso diangkat. Dibiayai pendidikannya. Banyak loh nih Romo. Ini yang sudah masuk itu kemarin kita sudah inventaris dari lingkungan-lingkungan tuh. Itu di tahap awal ini sudah 29 anak yang butuh kita bantu tuh. Ya. Apalagi COVID ini kan, walaupun memang nggak masuk ya Romo, nggak masuk sekolah itu artinya kan tidak ada pengeluaran untuk transportasi. Tetapi jangan lupa mereka harus beli pulsa. Pulsa cukup banyak karena 1 jam pembelajaran tuh kalau nonton film itu bisa kira-kira 500 megabyte. Kalau tidak keliru kami sudah mulai menghitung begitu. Artinya apa? Kalau dalam 1 hari 1 film, dalam 1 minggu 5 hari sudah berapa itu? Ya. Nah banyak sebenarnya. Nah maka itu yang masuk dari data-data itu antara lain kebutuhannya adalah pulsa. Kemudian ada juga yang butuh dibantu untuk SPP karena dengan COVID ini orang tuanya jadi tidak bekerja. Tapi juga ada memang benar-benar anak yang dari keluarga yang memang orang tuanya sakit tidak bisa bekerja dan seperti itu. Jadi ini menyadarkan saya khususnya kalau di bidang pendidikan. Jadi apa ya yang tadinya itu kita tidak pernah membayangkan begitu, tetapi setelah bekerja di sana mendalami gitu, survei ke rumah, dari rumah ke rumah itu jadi benar-benar tahu bahwa memang itu butuh sekali. Maka ya pada kesempatan ini seperti Romo saya juga mengajak Bapak Ibu yang kiranya mempunyai kelebihan sedikit bisa menyisihkan. Kalau saya enggak harus berkelebihan Pak. Tapi Kurang orang yang pun mau ya, belajar tulus menjadi sesama. Tapi intinya terima kasih Pak Lukas. Sore ini kita sudah ya tentang sedikit soal pelayanan kemasyarakatan. Mungkin di waktu tentang selanjutnya kita bisa lebih banyak omong soal lebih mendetail soal apa yang bisa dikerjakan,
bisa kita lakukan supaya saya, jenengan, kita semua seluruh umat di paroki Krapyak ini bisa belajar menjadi sesama. Maka terima kasih sekali Pak Lukas sudah Sama-sama Romo. hadir di Posket. Kok Posket? Gitu. Teng-teng cerit sore ini. Semoga obrolan kita yang singkat ini bisa ya menginspirasi banyak orang. Terima Semoga. kasih. Jangan lelah untuk menjadi berkat. Siap Romo. Tetap sehat. Berkah Sehat. dalam. Berkah dalam. Matur nuwun.